Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 7 tentang menganalisis pasar bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada Devita Novalia, lalu saya sendiri Salsa Dorjo Alta, Isnina Julieta, dan Iksan Ma'arif Munandi. Baik, masuk ke materi pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis merupakan organisasi yang menjual dan membeli barang dan jasa yang bertujuan digunakan kembali untuk pembuatan produk atau dijual kembali, dan bisa juga untuk disewakan atau dipasok ke organisasi lain. Karakteristik pasar bisnis sendiri, yang pertama ada pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Pasar bisnis memiliki jumlah pelanggan yang lebih sedikit, namun mayoritas pelanggan tersebut melakukan pembelian dalam kapasitas yang besar. Lalu yang kedua, hubungan antara pemasok dan pelanggan yang erat. Karena jumlah pelanggan lebih sedikit dan tingkat kepentingan serta kekuatan pelanggan lebih besar, jadi para pemasok sering diharapkan dapat menyesuaikan takaran mereka dengan kebutuhan masing-masing pelanggan bisnis. Lalu selanjutnya, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Produsen yang terkonsentrasi secara geografis dapat membantu mengurangi biaya distribusi. Lalu panggilan penjual berulang. Menurut studi yang dilakukan McGraw Hill, butuh 4-4,5 kali untuk menutup rata-rata penjualan industri. Jadi panggilan penjualan berulang bertujuan untuk memenangkan sebagian besar pesanan bisnis selama sebuah siklus penjualan yang sering diukur dalam beberapa tahun. Lalu pembelian profesional, yaitu pembelian yang dilakukan oleh pembeli yang terlatih, jadi dia mengikuti pedoman dan batasan juga persyaratan dalam pembelian formal. Lalu selanjutnya pembelian langsung. Pembeli bisnis membeli secara langsung barang dari produsen tanpa perantara, terutama untuk barang yang rumit secara teknis atau mahal. Lalu permintaan turunan. Permintaan turunan didasarkan oleh permintaan barang konsumsi. Contoh aksesoris handphone, misal sebuah perusahaan meluncurkan smartphone baru, otomatis permintaan aksesoris HP tersebut juga ikut meningkat. Contoh sederhananya seperti casing. Lalu selanjutnya ada permintaan inelastis, yaitu permintaan total atas barang atau jasa bersifat tidak elastis alias tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Lalu yang terakhir, permintaan berfluktuasi, yaitu permintaan yang terpengaruh oleh perubahan harga pada barang atau jasa. Jadi semakin rendah harga suatu barang atau jasa, semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe utama situasi pembelian. Ada beberapa tipe situasi pembelian. Yang pertama ada straight rebuy, pembelian kembali langsung, yaitu pembeli memesan kembali sesuatu tanpa modifikasi. Tipe pembelian ini biasanya ditangani secara rutin oleh Departemen Pembelian. Berdasarkan kepuasan pembeli di masa lalu, pembeli hanya memilih dari berbagai pemasok yang ada di dalam daftarnya. Selanjutnya yang kedua adalah modified rebuy, pembelian kembali modifikasi. Pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga persyaratan, atau pemasok. Pembelian kembali modifikasi biasanya melibatkan lebih banyak peserta keputusan daripada pembelian kembali langsung. Yang ketiga ada new text, suatu perusahaan yang membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya menghadapi situasi tugas new text. Dalam kasus seperti ini, semakin besar biaya atau resiko, semakin besar jumlah peserta keputusan, dan semakin besar usaha yang harus dilakukan mereka untuk mengumpulkan informasi. Situasi tugas baru adalah peluang dan tantangan terbesar pemasar. Pemasar tidak hanya berusaha memperoleh sebanyak mungkin pengaruh pembeli kunci, tetapi juga menyediakan bantuan dan informasi. Selanjutnya ada sistem selling, penjualan sistem. Sering menjadi strategi kunci pemasaran bisnis untuk memenangkan dan mempertahankan akun pelanggan. Ada dua tahap dalam proses penjualan sistem. Yang pertama, pemasok menjual sekelompok produk yang saling berhubungan. Sebagai contoh, pemasok tidak hanya menjual lem tetapi juga aplikator dan pengering. Kedua, pemasok menjual sebuah sistem produk pengawasan, persediaan, distribusi, dan jasa lain untuk memenuhi kebutuhan pembeli bagi pelaksanaan operasi yang lancar. Selanjutnya pengertian mengenai pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu memiliki beberapa tujuan yang sama. Berikut resiko yang timbul dari keputusan tersebut. Selanjutnya ada peserta dalam proses pembelian bisnis. Pusat pembelanjaan mencakup seluruh anggota organisasi yang memainkan 5 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama adalah pengguna, adalah anggota dari organisasi yang menggunakan produk atau layanan. Yang kedua, influence,
seringkali membantu menetapkan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Staf teknis adalah faktor yang mempengaruhi paling penting. Yang ketiga ada pembeli. Memiliki kewenangan formal untuk memilih pemasok dan menetapkan persyaratan pembelian. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Mempunyai kewenangan formal dan informal untuk memilih atau menyetujui pemasok akhir. Dan yang terakhir ada penjaga gerbang, mengontrol aliran informasi ke orang lain. Misalnya, agen membeli sering kali mempunyai wewenang untuk melarang penjual bertemu dengan pengguna atau pengambil keputusan. Selanjutnya ada tahap dalam proses pembelian. Tahap dalam proses pembelian dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama ada pengenalan masalah, kedua ada deskripsi kebutuhan umum, 3 spesifikasi produk, 4 pencarian pemasok, 5 pengumpulan proposal, 6 pemilihan pemasok, ke-7 spesifikasi pesanan rutin, 8 ada tinjauan ulang kinerja. Dan berikutnya juga ada hubungan dalam bisnis. Hubungan dalam bisnis juga dibagi 8. Yang pertama ada pembelian dan penjualan pasar, kedua pembelian per elemen, yang ketiga ada transaksi kontraktual, 4 ada pasokan pelanggan, 5 sistem kerjasama, ke-6 ada kolaboratif, 7 ada adaptif di kedua pihak, dan yang terakhir ada pembeli adalah raja. Kemudian ada resiko dan oportunisme yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada koordinasi vertikal, ada investasi khusus, dan yang ketiga ada oportunisme. Pasar lembaga dan pemerintahan. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang-barang jasa bagi orang yang berada dalam penanganan mereka. Pembeli untuk organisasi pemerintah cenderung mengharuskan dilakukannya banyak pekerjaan administrasi dari vendor mereka dan lebih menyukai penawaran terbuka serta perusahaan domestik. Pemasok harus bersiap menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan dari prosedur khusus yang ditemukan di pasar lembaga dan pemerintah. Ada 5 hal yang perlu menjadi perhatian. 1. Anggaran yang rendah dan pelanggan yang captive. 2. Cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. 3. Penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. 4. Negara memperhatikan favoritisme kepada perusahaan nasional. 5. Birokrasi, regulasi, penundaan, pengambilan keputusan, pergantian personel, pengadaan. Jadi, kesimpulan dari materi ini berdasarkan kutipan dari Cempaka dan Yustini pada tahun 2003, yaitu menciptakan kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Jadi, harus menciptakan kepercayaan antara pembeli dan pemasok agar bisnisnya bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang.